Jadi ada 5 prinsip kesantrian ya di dalam sistem pendidikan pondok pesantren. Yang pertama adalah niatul ikhlas. Niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Itu harus dicatat. Ya. Rasul fi tahsili, kesungguhan. Allah Subhanahu wa ta'ala ya harus bangun malam. Bangun malam itu sebagai simbol kesungguhan dalam menuntut ilmu. Gitu ya. Al-juhdu tammu fi tahsilil ilm. Prinsip yang ketiga adalah mura'atul adab. Ma'ana syekh, menjaga adab kepada guru. Demikian juga kepada sesama santri harus menjaga adab. Saling menghormati, saling memotivasi, saling menasehati dalam kebaikan, kesabaran, dan saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang keempat ya, al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu. Harus kita amalkan. Karena ilmu yang diamalkan inilah yang akan mengubah kepribadian kita untuk semakin baik dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian selanjutnya adalah as-sabru wa tawakkul, adanya kesabaran dan tawakal. Sebab ya karena memang dalam menuntut ilmu itu kan banyak tanjakan-tanjakan. Kalau nggak ada kesabaran maka kita akan berhenti di tengah jalan. Atau mungkin menyerah sebelum mencoba. Lalu kemudian tawakal. Kenapa kita harus memiliki sifat tawakal? Karena alasannya adalah karena tidak semua apa yang kita cita-citakan itu tercapai. Setelah kita menuntut ilmu, cita-cita kita jadi tuan mati-matian, kok malah jadi merbot. Padahal merbot juga mulia, betul nggak? Tapi itulah tipuan-tipuan dan perangkap nafsu yang berusaha untuk ya, menjatuhkan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 5 prinsip kesantrian yang harus tertanam dan juga terpatri dalam jiwa kita. Selanjutnya berkaitan dengan syarat ya, lembaga pendidikan seperti yang sebutkan tadi. Pertama harus ada guru yang profesional yang memiliki keahlian mengajar sesuai dengan keahliannya. Ya, misalnya seorang guru ingin mengajarkan tafsir, ya dia adalah ahli tafsir. Alhamdulillah, ya, guru kita, guru besar kita adalah ahli tafsir. Bapak Tuan Guru Bajang. Ya, hafizahullah wa ra'ah. Alhamdulillah. Belajar nahu ya harus belajar kepada orang yang memiliki keahlian di bidangnya. Pokoknya secara ringkas ya tenaga profesional lah, guru yang profesional. Yang kedua adalah murid yang jujur, yang ikhlas dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah al-manhaj. Ada manhaj, ada metode pendidikan. Belajarnya enggak lompat sana, enggak lompat sini. Ada sistemnya. Karena pendidikan yang tidak bersistem tidak akan mungkin menghasilkan ya, hasil yang memuaskan. Belajar secara liar. Ya, gitu ya. Harus ada al-manhajul ilmi, ada manhajnya. Lalu kemudian ada kitab-kitab sandaran, ya, al-kutubul mu'tabarah, kitab-kitab sandaran, kitab standar yang kita baca, yang memang direkomendasikan oleh para ulama. Fikihnya, demikian juga nahunya, mulai dari matan jurmiyah, mutammimah, kawakib, lalu kemudian Mughnil Labib atau Alfiyah Ibni Malik dan lain sebagainya. Jadi semuanya berjenjang, itu ya. Dan selanjutnya adalah al-bi'atus sahihah. Bi'atus sahihah. Ada lingkungan yang steril. Ya. Kita diasramakan atau tinggal di kos-kosan. Kenapa? Agar tidak terkontaminasi oleh
pengaruh-pengaruh yang tidak baik dari lingkungan luar, gitu kan? Ya. Itulah beberapa hal yang perlu kita ketahui. Dan selanjutnya kita akan langsung membahas ya bab yang kedua. Dan minta maaf ya, biasanya bahasa saya ini terpeleset ke bahasa Melayu, jadi bahasa Malaysia. Karena saya pulang pergi Malaysia, lama tinggal di Malaysia ya. Biasanya ya, nyasarnya ke sana. Tapi nggak apa-apa lah, kalian kan suka nonton Upin dan Ipin, Ipin dan Upin ya. Tak apalah, janji faham. Atau kalian mau saya pakai bahasa Melayu? Oke. Muqaddimah. Tabayyana lana fil bab as-sabiq ahammiyatu at-tasawuf wa manzilatuhu fi takwin asy-syakhsiyyah al-muslimah al-mutakamilah. Telah menjadi jelas pada bab sebelum ini tentang pentingnya mempelajari ilmu tasawuf. Alasan-alasan mengapa kita harus mempelajari ilmu tasawuf. Kalian masih ingat yang alasan-alasannya ya? Bagi yang ingat, yang masih ingat, kalau nggak ingat ya wallahu alam. Wa manzilatuhu, dan kedudukan ilmu tasawuf. Di mana ilmu tasawuf ini adalah min furud al-ainiyah. Di antara ilmu yang sifatnya fardu ain untuk kita pelajari. Seperti yang telah dijelaskan oleh Sayyidil Imam Al-Ghazali dan juga dinukil oleh Sayyidil Imam ya, siapa? As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Gitu ya. Fi takwin asy-syakhsiyatil muslimatil mutakamilah, dalam membentuk kepribadian yang baik dan juga sempurna. Jadi ilmu tasawuf itu tujuannya adalah untuk membentuk kepribadian yang baik ya, dan juga berkelas, memiliki akhlak mulia ya, kemampuan untuk berinteraksi dengan sesama manusia dengan adab dan akhlak yang baik. Demikian juga berinteraksi dengan takdir-takdir kehidupannya, seperti itu. Wa annahu tatbiqul amali lil Islam, dan sesungguhnya tasawuf itu adalah penerapan ya, dalam bentuk amal tentang prinsip-prinsip ajaran Islam. Wa annahu yahtammu bi islahi zahiril 'abdi wa imarati batinih, dan sesungguhnya tasawuf juga memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perbaikan zahir lahiriah seorang hamba, tentu dengan syariat ya. Perbaikan lahiriah itu dengan ya, ikatan syariat. Wa imarati batinihi, dan juga menyuburkan hatinya, ruhnya, batinnya, tentu dengan ibadah juga, dengan akhlak kerohanian. Wa taqwimi khuluqih, dan juga melempengkan, meluruskan akhlaknya. Wa tashihi ibadatihi wa muamalatihi, demikian juga untuk memperbaiki ibadah-ibadah seorang hamba dan juga cara berinteraksi dengan ya, makhluk dan manusia secara umum. Wa inna sadat as-sufiyyata la yaktafuna bi ay yuwaddihu lin-nasi ahkam asy-syar'i wa adabahu bi mujarradil kalamin nazari, dan sesungguhnya para sufi, yaitu para aulia, pengamal tasawuf, tidak hanya menjelaskan kepada manusia tentang hukum-hukum syariat dan juga adab-adabnya ya, dengan omongan kosong, maksudnya hanya sebatas omongan saja. Walakinnahum bil idafati ila dzalika ya'khuduna bi yadi tilmizihim wa yasiruna bihi fi madarij taraqqi. Akan tetapi mereka menambah, atau lebih dari itu, mereka memegang tangan seorang murid itu untuk melakukan perjalanan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menempuh peningkatan-peningkatan qurbat ya, kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui maqamat yang dimulai dengan maqamut taubah, maqamnya dimulai dengan maqamut taubah. Jadi perjalanan kerohanian kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kesempurnaan iman dan takwa dan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan anak tangga. Ada jenjangnya. Kita harus melaluinya secara bertahap. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Gitu ya dalam Al-Qur'an. Dimulai dengan anak tangga yang pertama. Jangan terlalu terburu-buru mau langsung lompat ke anak tangga yang ketiga, nanti kalau jatuh sakit itu. Mulai satu dulu, maqamut taubah dulu. Sempurnakan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syaratnya. Lalu kemudian istiqamah dalam bertaubat. Kalau hati kita sudah bersih dan suci, maka barulah
secara otomatis kita akan melangkah pada makom yang selanjutnya, zuhud, wara, ya kan, khauf, raja, lalu kemudian sabar, ya, ridha, syukur, ya, ma'rifah, ya, mahabbah dan lain sebagainya. Seperti itu jenjangnya. Dan itu semuanya tentu didasari dengan ilmu. Itu ya, ilmu pengetahuan. Wa yurafiqunahu fi jami'i marahili sayrihi ila Allah Ta'ala. Dan mereka senantiasa mendampingi murid itu pada semua jenjang atau tahapan perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuhituna biri'ayatihim wa inayatihim. Mereka senantiasa meliputi atau menjaga para murid dengan bimbingan, dengan perhatian, ya, demikian juga dengan nasihat dan lain sebagainya. Wa yashmalunahu bi'atfihim wa hananihim, dan juga ya, menyelimuti mereka dengan kasih sayang dan kelemah lembutan. Seorang guru seperti itu, nggak boleh kasar. Ya, karena untuk meluruskan sesuatu yang bengkok itu ya harus berlahan-lahan kan, betul nggak? Nggak bisa langsung dipatahin, ya, patahnya nggak jadi lurus. Ya, sama juga untuk meluruskan hati kita, untuk memperbaiki akhlak dan budi pekerti kita itu ya membutuhkan proses, nikmati prosesnya, lalu kemudian membutuhkan waktu dan juga kelemah lembutan. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dalam satu hadis, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Orang yang saling mengasihi atau menyayangi, mencintai, yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Oleh karena itu, cintailah, kasihilah, sayangilah seluruh penduduk bumi ini, maka penduduk langit akan mencintai dan mengasihi kalian. Para malaikat, arwah para nabi dan rasul, para aulia yang ada di langit, itu akan mencintai kita, mendoakan kita, meridhai kita, mengharapkan kebaikan pada diri kita. Itu ya. Jangan dengan kasar, ya, perkataan ataupun kalimat-kalimat yang tidak senonoh dan lain sebagainya. Nauzubillah, itu bukan ajaran Islam. Karena baginda sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang nabi yang diutus dengan membawa perkataan yang kasar dan juga perkataan yang tidak bermoral, ya, tidak memiliki adab dan lain sebagainya. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang sangat lemah lembut. Itu ya, dan itulah yang kita contohi. Wa yuwajjihunahu bihalihim wa qalihim. Dan seorang mursyid ini juga mengarahkan dan membimbing murid-muridnya dengan hal mereka, dengan contoh amal. Hal itu contoh amal. Hal itu seperti ini. Kan ada istilah ilmu, amal, hal, dan maqam ya. Kalian pernah dengar nggak? Ilmu itu teori. Ilmu itu teori, informasi. Contoh misalnya, ilmu mengatakan, ilmu syariat kita mengatakan bahwa berjudi itu haram. Itu ilmu. Lalu kemudian ketika ada godaan untuk melakukan sesuatu yang haram, maka kita menghindar. Itu amal terhadap ilmu kan? Paham nggak? Lalu kemudian ketika kita menghindar dari sesuatu yang diharamkan oleh syariat itu, ada respon dalam diri kita kan? Kita merasa takut, ya, betul nggak? Kepada Allah, atau merasa malu kepada Allah. Itu dianggap, itulah yang diistilahkan dengan hal. Suasana hati kita ketika menghindar dari maksiat, itu hal ya. Lalu kemudian ketika kita mampu untuk istiqomah dan tidak tergoda oleh maksiat, maka hal tadi berganti menjadi maqam. Bisa dipahami enggak? Urutannya seperti itu. Dimulai dengan ilmu, lalu kemudian dengan amal, lalu kemudian hal, dan hal ini akan berubah menjadi maqam. Paham ya? Kayaknya baru pertama kali dengar ini ya? Atau selalu sudah sering dengar tapi lupa. Itu ya. Istilah-istilah itulah yang dipakai oleh para ulama, para aulia dalam kitab-kitab mereka. Allah. Jadi
para ulama dan para aulia atau para sufi dalam mendidik dan mentarbiyah murid-murid mereka itu bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan hal, akhlak, dengan contoh. Bukan hanya perintah, tapi dia nggak lakukan, dia nggak amalkan. Wa yumhidunahu bihi bi'ului himmatihi wa 'azimi sidqihim, dan mereka membangkitkan semangat dan memotivasi murid-murid mereka untuk dengan semangat yang ada pada diri mereka dan juga kejujuran yang ada pada diri mereka. Kalau kita ingin mengajarkan kejujuran kepada orang lain, maka hal yang paling penting yang kita lakukan adalah mencontohkan kejujuran itu. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan contoh kesabaran kepada para sahabat, karena belajar dari contoh itu lebih mudah, lebih gampang difahami dibandingkan hanya sebatas kata-kata saja kan. Apatah lagi seseorang yang memerintahkan kita untuk sabar tidak sabar, maka mustahil kita bisa jadi penyabar sebagai seorang murid. Paham nggak? Contoh seperti ini, kalian nanti kalau sudah dapat jodoh, menikah misalnya, ada anak, teriak kepada anak, sholat, jangan main HP aja. Tapi antum sedang main HP, main game, lalu kemudian dilihat oleh anak anda. Kira-kira gimana itu? Anak kalian nurut nggak? Enggak. Mungkin dia akan menghindar, pergi ke kamar lain, lalu kemudian lanjutkan gamenya. Dipanggil lagi, pindah lagi tempat lain, lanjutkan game. Karena apa? Apa yang kita perintahkan tidak kita contohkan. Gitu ya. Demikian juga ketika kita mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan kesabaran kepada murid kita, cara yang terbaik adalah dengan memberikan contoh. Oleh karena itu Al-Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim mengatakan, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Mengajak orang lain melakukan kebaikan dengan contoh dan keteladanan itu lebih berkesan, lebih tepat sasaran dibandingkan hanya ngomong aja. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memurkai orang yang banyak ngomong, menasihati orang dengan kebaikan tetapi dia tidak melakukannya. Itu ya. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Ngomong dengan lisannya tentang kebaikan, tapi kebaikan itu tidak ada dalam dirinya. Bagaimanapun pada akhirnya apa yang terpendam dan terkubur dalam jiwa kita itu akan tampil pada permukaan sikap dan tingkah laku kita. Kullu ma fik dhahara min fik. Kullu ma fik dhahara min fik. Segala apa yang terpendam dalam jiwamu pada akhirnya akan terucap oleh lisanmu dan juga tergambar oleh sikap dan tingkah lakumu. Gitu ya. Terlalu tegang ini kelihatannya. Tolong yang di situ pindah ke sini, calon tuan guru. Sudah didoakan calon tuan guru, kalau nggak pindah kayaknya kita doakan jadi calon wali. Gitu ya. Nah, kalau di situ kan enak mandangnya. Sebab melihat wajah kalian itu berkah. Gitu ya. Melihat wajah seorang Muslim dan mukmin itu lebih mulia dibandingkan melihat Ka'bah, kan dalam hadis seperti itu ya. Allah. Yudzakirunahu idza nasi, dan memberikan peringatan ketika murid itu lalai, lupa. Wa yuqawwimunahu idzan haraf, dan memberikan semangat, meluruskan ketika dia melakukan penyelewengan. Wa yatafaqqadunahu idza ghab, dan mencari ketika mereka enggak hadir. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat fardu, setelah zikir, membaca doa, baginda sallallahu alaihi wasallam akan mengabsen para sahabat. Lihat dari ujung sana keluar. Kalau ada seorang sahabat yang tidak hadir, maka baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mana sahabat kita yang bernama si fulan, si fulan?" Kalau para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, beliau sedang sakit." Oke, setelah sholat nanti kita pergi menjenguk. Seperti itu. Atau mungkin karena disebabkan mungkin pakaiannya masih basah atau kotor, kan sahabat seperti itu ya, pakaiannya hanya satu pasang aja. Kalau kita
Pakaian tidur kita saja berapa pasang itu. Lemari kita khusus untuk pakaian jalan-jalan, khusus untuk pakaian ke sekolah, sepatunya juga seperti itu, ya kan? Lemarinya banyak, isinya kosong ya. Gitu ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Ada kepedulian sosial lah. Ya. Setiap hari nanya, ada yang belum makan, ada yang sedang sakit, ada yang butuh duit. Wah, kalau ada masyayikh kita yang kayak gitu, kayaknya makmur kita semua. Gitu ya. Itulah contoh ya, dan keteladanan Allah yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa yunashitunahu idza fatar. Dan demikian juga memberikan semangat, motivasi ketika sedang boring time ya, bete ya, duduk merenung, menghayal, guru akan datang. Gimana ini, ada apa sih ya, kurang sehat, tapi kok kelihatannya kayak bete, gimana nih, atau ya calonnya dicuri orang gitu kan ya, kayak gitu ya, enggak dicuekin, enggak dibiarin ya. Para aulia dalam mendidik murid-murid mereka seperti itu ya. Sehingga hubungan emosional antara seorang guru dengan murid itu terkadang lebih erat dibandingkan hubungan seorang ayah kepada anaknya. Karena hubungan seorang ayah dengan anaknya itu adalah hubungan biologis, zahir kan, jasad. Adapun hubungan seorang mursyid, murabbi kepada muridnya itu adalah hubungan rohani. Gitu ya. Dan itulah yang dicontohkan oleh guru besar kita, Bapak Maulana Syekh, kepada murid-murid beliau dulu, radhiyallahu taala anhu anil jami'. Dan semangat itulah yang perlu kita bangkitkan kembali. Hubungan antara guru dan murid itu bukan hanya hubungan ta'lim ya, mentransfer ilmu pengetahuan, akan tetapi lebih dari itu, yaitu hubungan tarbiyah ruhiyah, hubungan ya, pendidikan kerohanian. Gitu ya. Jangan terlalu tegang. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang betapa pentingnya mempelajari tasawuf, lalu kemudian kita menyadari bahwa diri kita membutuhkan seorang mursyid, seorang guru yang mendampingi kita untuk melalui setiap tanjakan kerohanian untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memahami tentang satu konsep suhbah yang diajarkan oleh tasawuf, yaitu metode yang mengajarkan tentang hubungan antara seorang guru dan murid, yang diistilahkan dengan suhbah. Walaupun secara bahasa suhbah ini kan bersahabat ya, berteman, tetapi istilah suhbah ini di dalam tasawuf bukan hanya sebatas pertemanan aja, tetapi lebih dari itu, hubungannya adalah hubungan khidmat seorang murid kepada gurunya, berbakti kepada guru. Yang dimaksud dengan suhbah itu adalah senantiasa membersamai guru kemanapun guru pergi, dengan tujuan untuk mengambil contoh dan juga menyerap ilmu dan pengalaman rohani yang dimiliki oleh guru kita. Ketika kita senantiasa bersama dengan guru, kita akan melihat ketika guru marah itu kayak gimana, maka kita ambil contoh ya, cara marah yang cantik dan manis dari guru itu. Marah itu ibadah kalau tempatnya sesuai, cocok, begitu kan? Jadi kita tidak diperintahkan untuk memberangus atau membuang sifat marah. Yang kita diperintahkan untuk mengontrol marah itu, agar marahnya karena Allah jadi ibadah dan cintanya juga karena Allah. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala an wa ardhah pernah berkata, manistughdiba wa lam yaghdab fa huwa himar. Barang siapa yang dipancing untuk marah di saat kemarahan itu memang diwajibkan tapi dia enggak marah, itu adalah himar, keledai. Ada orang mencaci maki agama kita enggak marah misalnya, berarti kita himar. Seolah-olah ungkapan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ini mengajarkan kepada kita bahwa
Sebenarnya tasawuf itu tidak datang untuk menghancurkan dan meleburkan sifat marah, tetapi mengarahkannya kepada hal-hal yang positif dan bisa berubah menjadi sesuatu yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya enggak ada sifat marah, kira-kira ada jihad fisabilillah enggak? Enggak ada. Berarti tasawuf itu bukan memberantas kemarahan, tetapi mengontrol dan mengarahkan agar kemarahan itu diposisikan pada posisi yang tepat, agar menjadi sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bersuhbah, menghadiri majelis guru, lalu kemudian kita mengikuti kemanapun guru melangkah, kita mengambil contoh. Satu di antara contoh yang kita pelajari dari seorang guru mursyid adalah seorang guru mursyid ini akan senantiasa menggunakan waktu dan kesempatannya untuk beribadah kepada Allah. Seperti yang dicontohkan oleh Bapak Maulana Syekh. Kalau kalian lihat dalam foto-foto beliau, tangan beliau nggak pernah kosong dari tasbih ya. Senantiasa bertasbih. Dan itu juga lah yang dilakukan oleh Al-Imamul Junaid radhiyallahu ta'ala. Makanya kemarin saya pernah mengatakan bahwa Bapak Maulana Syekh ini adalah fotokopiannya Imam Junaid. Luar biasa. Al-Imamul Junaid pernah ditanya, "Wahai Imam, Anda kan seorang wali besar, sudah bermakrifah kepada Allah, apa masih perlu memegang tasbih?" Kata beliau, sesuatu yang menjadi sebab atau wasilah kami bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, setelah kami mengenal Allah, kami tidak akan pernah meninggalkannya. Subhanallah, gitu ya. Jadi pegang tasbih itu bukan riak-riaan, tapi itu adalah salah satu upaya untuk mengikat hati kita agar tidak lalai, tidak lupa kepada Allah. Coba kalian pegang tasbih. Walaupun kalian sedang dangdutan, kalau tasbih ada di tangan itu pasti bertasbih, betul nggak? Ya minimal subhanallah, astagfirullah. Pengaruhnya luar biasa. Maka rajin-rajinlah membawa tasbih dan gantilah handphone itu dengan tasbih. Tapi kayaknya mustahil itu. Kami dulu belum ada handphone. Kami ma'had dulu itu tasbih kayak gini ya. Terkadang kalau malas terlalu berat, dibagi 33. Kalau mau yang lebih ringan untuk jari 11 biji. Jadi subhanallah. Kayak gitu. Karena guru-guru kami, guru-guru kita dulu itu mencontohkan seperti itu, dan mereka pun mengambil contoh itu dari Maulana Syekh. Nah sekarang bukan tasbih yang ada di tangannya, iPhone 14 yang belum keluar. Sudah keluar di sini ya. Di Malaysia sedang panas-panasnya itu. Harganya bisa dipakai untuk kawin itu kayak lumayan. Gitu ya. Nah, jadi saya melihat secara pandangan pribadi saya Bapak Maulana Syekh itu adalah fotokopiannya Al-Imamul Junaid. Luar biasa radhiyallahu ta'ala. Akhlak beliau, semangat beliau dalam mengajar, berdakwah, mentarbiyah, berzikir, subhanallah. Itu yang perlu kita contohi, bukan hanya membanggakan guru. Saya murid Bapak Maulana Syekh. Lah akhlak kita seperti apa? Ilmu kita? Itu ya. Allah. Itulah yang dimaksud dengan bersuhbah. Bukan bersuhbah dengan pengertian bersahabat dengan guru kayak kita bersahabat dan teman kita. Yang dimaksud dan bersuhbah dalam istilah tasawuf itu adalah membersamai guru untuk mengambil manfaat, mengambil contoh kebaikan, mengambil limpahan kerohanian yang mengalir dalam jiwa mereka agar tertuang dalam jiwa kita. Mengambil contoh bagaimana guru kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana guru kita ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ketika berhadapan dengan orang-orang yang mencaci, memaki, kita belajar tentang akhlak dan adab itu. Itu ya. Ahammiyatuha wa faidatuha wa atharuha ad-dalilu 'alaiha minal kitabi ad-dalilu 'alaihi minas sunnah. 'Alaiha minas sunnah. Aqwalul ulama'i wal muhadditsina fi ahammiyatis suhbah, aqwalul 'arifin. Di sini akan dijelaskan tentang ahammiyatuha, pentingnya bersuhbah atau membersamai guru.
mendampingi guru. Istilah kita mendampingi guru lah, kayaknya lebih gampang disebut ya, mendampingi guru, berkhidmat kepada guru, ya kan, berbakti kepada guru, ngangkat sendal guru, itu luar biasa. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala tidaklah memperoleh kemuliaan yang melebihi sahabat yang lain kecuali disebabkan karena berkhidmat, berbakti kepada guru. Imam Malik, Anas bin Malik, bukan Malik bin Anas ya. Kalau Anas bin Malik itu adalah sahabat, kalau Malik bin Anas itu adalah pendiri mazhab Maliki, Imam Malik gitu ya. Sayyidina Anas bin Malik ini senantiasa mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemanapun baginda sallallahu alaihi wasallam pergi. Makan dari sisa baginda sallallahu alaihi wasallam, minum dari sisa baginda, memang betul-betul indah. Ya kan? Lalu kemudian beliau sebagai sahibuna alai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, penjaga sendal baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam menanggalkan sendal baginda, lalu kemudian masuk ke majelis, beliau terus angkat sendal itu, simpan di tempat yang tinggi, bukan malah dijadikan sebagai bola. Kalau kita kan biasanya seperti itu ya, di masjid-masjid, sendal guru kita nggak tahu itu sendal guru kita, karena nggak ada yang berkhidmat kepada guru kita, nggak ada yang berbakti, nggak ada yang menolong gitulah, mendampingi, tendang sana sini. Nauzubillah, gimana mau berkat ilmunya? Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Al-Qushairi radhiyallahu ta'ala dalam Ar-Risalatul Qushairiyah, para ulama zaman dahulu itu jangankan ya, mendahului langkah guru ketika berjalan, ya kan? Melangkahi bayangan guru pun tidak berani. Melangkahi bayangan guru nggak berani. Kalau kita bukan hanya bayangan guru yang kita langkahi, kita injak-injak tempat ya, atau kursi tempat guru kita ya, mengajar pun tempat kita selfie ya. Tapi bukan di sini ya, ini di tempat lain ya, di kutub utara dan kutub selatan. Itu semuanya menghilangkan keberkahan. Kami dulu ketika masih bersimpuh ya, masih zaman-zaman kami bersimpuh dulu di sini. Di sini kan ada meja besar itu ya, sebelum diubah. Gitu. Nggak ada yang berani melintas di sini, nggak ada. Ya, meja itu langsung disimpan di belakang. Nggak boleh orang melintas, menghormati ya, tempat duduk guru kita. Guru ya, kalau saya kan bukan guru. Kita ini sebagai sahabat aja ya. Jangan anggap saya sebagai guru, anggap sebagai sahabat aja. Kita berbagi ilmu. Dan saya tidak menganggap antum sebagai murid ya. Saya menganggap antum sebagai sahabat aja. Oke. Wa faidatuha, dan manfaat dari bersuhbah. Wa atharuha, dan pengaruh atau kesan-kesan dari bersuhbah. Ad-dalilu 'alaiha minal kitab, ad-dalilu 'alaiha minas sunnah. Di sini akan dijelaskan tentang dalil-dalil dari Al-Qur'an, demikian juga dari hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, ungkapan-ungkapan para ulama dan ahli hadis tentang pentingnya bersuhbah. Demikian juga ungkapan para arifin billah, para ulama, para aulia. Ahammiyatuhu wa faidatuha wa atharuha. Yang pertama adalah menjelaskan tentang pentingnya bersuhbah dan juga dampak dan juga manfaat dari bersuhbah. Jadi ada dampak positifnya. Inna lis-suhbati atharan 'amiqan fi syakhsiyatil mar'i wa akhlaqihi wa sulukihi. Sesungguhnya bersuhbah itu berdampak sangat dalam di dalam membentuk kepribadian seseorang, demikian juga wa akhlaqihi wa sulukihi, dan dalam membentuk dan membenahi akhlak dan juga cara bertingkah laku seorang murid. Gitu ya. Wasahibu yaktasibu sifati sahibihi bitta'athuri ruhi wal iqtida'il amali. Dan seorang sahabat atau seorang murid kepada gurunya mengambil contoh-contoh sifat kebaikan dari gurunya dengan dua cara. Yang pertama adalah bitta'athuri ruhi, dengan hubungan emosional, hati, ruh. Makanya orang yang mencintai seseorang secara otomatis sifat-sifat yang ada pada seseorang yang dicintainya itu akan merasuk dalam jiwanya. Betul enggak? Seperti itu. Coba kalian mencintai ya, ayah kalian yang pemurah, walaupun pada awalnya kalian, pada asalnya kalian, bukan kalian ya, seseorang lah, seseorang itu kedekut, bin medit alias bakhil. Apa di sini? Pelit ya.
Ya, tapi lihat ayahnya, dia cinta kepada ayahnya, maka sifat kepemurahan itu akan mengalir dalam jiwanya. Manjalasa janasa, gitu ya kata ulama. Barang siapa yang senantiasa duduk bersama orang lain, mencintai dan menghormatinya, maka sifat-sifat kemuliaan yang ada pada diri orang yang dicintai dan dihormatinya itu akan menyusup masuk ke dalam jiwanya. Itu yang dimaksud dengan bitta'assuri ruhi, hubungan emosional. Yang kedua adalah wal iktida'il amali, dengan mencontohi perbuatan atau amal dari guru kita. Jadi ada dua cara ya untuk memperoleh kemuliaan dari seorang guru. Yang pertama adalah bitta'assuri ruhi, yang kedua adalah dengan mengambil contoh kebaikan dari tingkah laku dan adab serta akhlaknya. Allah. Wal insanu ijtima'iyyun bit-tab'i la budda an yukhalita an-nasa wa yakuna lahu minhum akhillau asdiqa. Dan manusia adalah makhluk sosial, ijtima'iyyu, ya kan, makhluk sosial yang perlu berinteraksi ya secara natural. Ya, dia harus berinteraksi dengan manusia, dan dengan interaksi inilah dia akan berteman dan memiliki sahabat-sahabat. فإن اختارهم من أهل الفساد والشر والفسوق والمجنون إن حضرت أخلاقه. Kalau dia memilih kawan dari golongan orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang suka merusak, melakukan keonaran, demikian juga memiliki sifat fasik dan juga kegilaan terhadap dunia, maka akan tergeruslah akhlak dan budi pekerti ya, baik yang ada pada dirinya, karena terpengaruh dengan keburukan orang yang menjadi sahabatnya, yang menjadi tempat dia mengambil contoh ya, sifat dan tingkah laku. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu akan mengikuti agama. Yang dimaksud agama di sini bukan hanya agama keyakinan, tetapi akhlak temannya. Maka hendaklah ya, kalian berhati-hati dalam memilih dan menentukan siapa yang menjadi sahabat Anda, karena antara sahabat itu akan saling berpengaruh. Kata ahli psikologi, manusia ini terbentuk 80% dari lingkungan dan siapa yang menjadi teman hidupnya, gitu ya. Ya, pertumbuhan akhlak, demikian juga karakter pada diri seseorang itu mengambil terpengaruh 80% dari lingkungan hidupnya. Kalau dia hidup di lingkungan yang baik, insya Allah pada suatu saat nanti dia akan menjadi baik. Makanya kata para ulama, sebelum kita menentukan di mana kita akan membangun rumah, yang perlu kita tentukan dulu adalah siapa yang akan menjadi tetangga kita. Gitu ya, kata para ulama, al-jar qabla dar. Tentukan dulu siapa yang akan menjadi tetangga Anda, barulah setelah itu membuat rumah. Demikian juga tentukanlah guru, siapa yang menjadi guru Anda, baru setelah itu belajar. Ya, tentukan calon-calon Anda sebelum merari. Semuanya seperti itu, gitu ya. Ya. Jadi hati-hati dengan pergaulan, karena kita akan terbentuk, ya, karakter kita akan terbentuk oleh pergaulan kita, ya, oleh siapa yang menjadi sahabat dan ya, teman akrab kita. Wan hattat sifatuhu tadrijiyan duna ayyashur, dan akan semakin rusaklah sifat-sifatnya ya, secara berperingkat atau secara berlahan, duna ayyashur, tanpa dia sadari, hatta yasila ila hadidihim wa yahwi ila darkihim, sampailah pada akhirnya ya, sampai kepada kemerosotan yang paling rendah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Allah. Selanjutnya kita lompat pada halaman 22. Fakama annal mar'a la yara uyuba wajhihi illa bimir'atin safiyatin mustawiyatin
takshifu lahu an haqiqati halihi, fakadzalika la budda lil mu'min min akhin mu'minin mukhlisin nasihin sadiqin ahsana minhu halan wa aqwama khuluqan wa aqwa imanan yusahibuhu wa yulazimuhu fayuriyahu uyubahu an-nafsiyah wa yakshifu lahu an khafaya amradihi al-qalbiyati imma biqalihi aw bihalihi. Sebagaimana seseorang tidak mampu melihat aib yang ada pada wajahnya atau kekurangan yang ada pada wajahnya kecuali dengan cermin yang datar. Cermin yang harus kita pakai adalah cermin datar ya, untuk mengetahui apakah jerawat kita belum sembuh atau sudah. Harus cerminnya datar agar terlihat sempurna. Tapi kalau kita memakai cermin cekung gimana? Atau cembung, muka kita besar kayak kubah ya, al-abror, cembung kayak gitu kan? Kalau cekung, cekung itu yang ke depan atau ke belakang? Ke belakang cekung. Muka kita kecil kayak kelereng. Ya, jadi yang kita pakai adalah cermin yang apa? Yang datar, rata. Terlihat wajah kita seperti ini. Sama juga, guru itu adalah tempat kita untuk bercermin, untuk melihat keburukan-keburukan dan ya, kekurangan yang ada pada diri kita. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu adalah cerminan bagi mukmin yang lain. Ada di antara para ulama yang mengatakan bahwa kata al-mu'min yang pertama itu adalah seorang guru, dan kata mukmin yang kedua itu adalah seorang murid. Kalau kalian belajar nahwu, ma'rifat, isim ma'rifat apabila diulang 2 kali berarti ma'rifat yang pertama bukan ma'rifat yang kedua kan? Betul enggak? Masih ingat ya alfiahnya? Betul enggak? Betul atau betul? Berarti kan ada 2 orang yang disebutkan sebagai mukmin dalam hadis ini. Mukmin yang pertama bukan mukmin yang kedua, karena dua-duanya isim ma'rifat kan. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Maka kata ahlillah, kata para aulia, mukmin, kata mukmin yang pertama itu adalah seorang guru, tempat bercermin seorang murid. Melihat kekurangannya, dia melihat bagaimana kesabaran gurunya, lalu kemudian dia sadar, oh ternyata saya enggak penyabar. Melihat gurunya pemurah, oh ternyata saya perlu mencontohi sifat pemurah itu, mengambil contoh dari guru. Nah kalau misalnya cerminnya pecah, bagaimana mungkin kita bisa melihat ya, wajah kita dengan jelas dan terang? Atau cerminnya misalnya bernoda, banyak debunya, bisa nggak kita melihat muka kita? Nggak bisa. Makanya sebelum bercermin, carilah cermin yang bersih, sofiyah dan mustawiyah, yang datar, agar ya seluruh apa yang ada pada wajah kita itu bisa terlihat dengan jelas. Oh, alis saya ukirannya kurang mantap, ini dimantapin. Bagi perempuan ya, ini contoh aja. Lihat guru, ya Allah, guru saya ini sholat tahajudnya luar biasa. Lihat diri kita, ya Allah, saya jangankan sholat tahajud, ya sholat wajib saja masih bolong-bolong kayak gitu kan. Kita merasa malu, kita ikuti, kita ubah diri kita seperti itu. Jadi guru itu adalah tempat kita mengambil contoh dan melihat atau bercermin untuk melihat kekurangan-kekurangan dan juga aib-aib kita. Maka tasawuf ini ya, mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara kita bercermin dengan baik. Ketika kita bercermin, yang kita lihat itu siapa? Diri kita yang terpantul dalam cermin itu siapa? Diri kita atau orang lain? Diri kita ya. Makanya ketika kita sadar dengan melihat kebaikan guru kita, bahwa kita ini penuh dengan keburukan, maka yang kita perlu salahkan adalah diri kita. Jangan menyalahkan orang lain. Contohnya kan seperti ini. Biasanya seorang anak ketika ada kekurangan pada dirinya, yang disalahkan adalah orang tuanya kan? Betul nggak? Itu cara yang salah, itu adalah ya, yang sesuatu yang sangat keliru. Ya, memang terkadang yang menyebabkan adalah orang tua, tetapi kalau kita sudah dewasa, masa semuanya bergantung kepada orang tua? Semuanya bergantung pada diri kita sendiri. Kita kan ada akal kan? Ya. Demikian juga ketika kita berguru kepada seorang guru, terkadang terlihat keburukan-keburukan yang ada pada diri kita melalui guru kita. Yang kita salahkan jangan guru kita, yang kita salahkan adalah diri kita.
Karena guru kita itu cermin, dan yang bercermin adalah kita. Masa ketika jerawat kita kelihatan di cermin itu, kita marah ambil batu, cerminnya yang kita pecahin? Enggak kan? Ya, kita sadar, kita melihat ada sesuatu yang tidak pas di muka kita, ya kita ambil obat kan, kita bersihin, kita obatin supaya terlihat cantik dan bersih, gitu kan? Indah dan cantik serta bersih. Demikian juga ketika kita bersuhbah kepada seorang guru itu, kita akan melihat kekurangan dan ya, aib-aib kita. Ya, gitu ya. Fattariqul amaliyul muwassilu litazkiyatin nufusi wat tahalli bil kamalatil al-khuluqiyati huwa suhbatul warisil Muhammadi. Maka jalan ya, amal untuk menyampaikan kita kepada kebersihan jiwa dan juga menghiasi hati kita dengan akhlak-akhlak kemuliaan yang sempurna adalah huwa suhbatul warisil Muhammadi. Bersuhbah ataupun berguru kepada seseorang yang memiliki sifat al-Muhammadi, warisil Muhammadi, pewaris akhlak, keilmuan dan juga kerohanian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat amalnya, Masya Allah ya, mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam, sifat dan sikapnya mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang seperti itulah yang perlu kita jadikan sebagai guru. Itu ya, diistilahkan dengan al-warisul Muhammadi. Wal mursyidil sadiqil ladzi tazdadu bi suhbatihi imanan wa taqwan wa akhlaqan. Demikian juga seorang mursyid yang jujur ya, di mana dengan bersuhbah atau berguru dengannya, kamu akan semakin imanmu akan semakin bertambah, akhlakmu pun akan semakin ya baik, dan juga takwamu juga semakin sempurna. Ya, ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala juga semakin baik. Tapi kalau kita berguru kepada seorang guru tapi akhlak kita tidak semakin baik, apatah lagi ya, naudzubillah, malah semakin buruk. Karena guru itu mencontohkan keburukan, kata-katanya kasar dan lain sebagainya, maka kita harus lari dan meninggalkan guru seperti itu, karena tidak mencerminkan ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang kita cari adalah al-warisil Muhammadi wal mursyidis shadiq. Itu ya. Allah. Selanjutnya kita langkah-langkahin saja. Ad-dalilu ala ahammiyatis suhbati min kitabillah ta'ala. Dalil tentang pentingnya bersuhbah dari Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Bagaimana cara kita untuk bertakwa kepada Allah? Caranya adalah wa kunu ma'as shadiqin. Bersahabatlah kamu bersama orang-orang yang jujur. Kata shadiqin dalam ayat ini yang dimaksud adalah para aulia. Ingin meraih kesempurnaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka belajarlah dan ambillah contoh dari orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang bertakwa itulah golongan para aulia. Gitu ya. Dalam Al-Qur'an seperti itu. Ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Betul enggak? Seperti itu. Apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa secara lugatan hiyal wiqayah, melindungi, menjaga diri kita. Adapun secara istilahan seperti yang diterangkan oleh Sayyidil Imam As-Suyuti dalam tafsir Jalalain, kalau kalian belajar tafsir Jalalain itu kan, kata beliau at-taqwa hiya imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Melaksanakan seluruh perintah Allah dan juga menjauhkan diri dari apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu definisinya ya. Adapun bukti ketakwaan itu tercermin pada kemampuan seseorang untuk mensifati ya, beberapa sifat dan sikap yang disimbolkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap huruf yang ada pada kata takwa. Takwa itu kan terdiri dari 4 huruf ya. Ta, qaf, waw dan alif. Alif apa itu? Alif apa? Alif bata. Alif maksurah ya. Bukan alif mamdudah. Alif kan ada 2. Yang pertama adalah huruf ta. Huruf ta ini adalah merupakan simbol 3 sifat dan 3 sikap yang merupakan syarat kesempurnaan takwa. Yang pertama adalah ya, simbol sifat yang pertama adalah taubat.
Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat dari dosa. Ya, baik dosa kecil maupun dosa besar. Yang kedua, setelah hatinya bersih, maka sifat kedua yang disimbolkan oleh huruf ta ini akan terlihat. Apa itu? Tawadhu. Setelah hati seseorang bersih, maka sifat tawadhu itu akan bersemai dalam jiwanya. Ya, rendah hati, tidak merasa diri lebih hebat dibandingkan orang lain karena dia sadar bahwa dia banyak dosa. Itu ya. Apabila sifat tawadhu ini telah sempurna, maka akan melahirkan sifat yang ketiga. Apa itu? Tawakal kepada Allah. Itu simbol pertama huruf ta. Ya, simbol ya 3 sifat pada huruf ta. Lalu kemudian akan tercermin pada 3 sikap. Tadi kan 3 sifat ya. Yang kedua sikap-sikap itu adalah tingkah laku kan. Yang pertama adalah tasamuh, toleransi, mudah memaafkan. Yang kedua adalah tarahum, saling menyayangi, mencintai. Yang ketiga adalah apa? Yang pertama tadi apa? Tasamuh. Yang kedua? Tarahum. Yang ketiga ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Gampang menolong, suka menolong orang lain. Memiliki kepedulian sosial. Itu ya. Itu huruf ta-nya. Sebenarnya kalau mau dijelaskan panjang itu. Huruf yang kedua adalah apa? Huruf qaf, taqwa, yang merupakan simbol ya bagi sifat. Yang pertama adalah waqar. Waqar itu tenang, ya kan, berwibawa, tidak tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu, penuh dengan pertimbangan yang matang sebelum menentukan sesuatu, sebelum mengambil suatu kebijakan. Naam, al-waqar. Taqwa. Sorry ya, kita baru pada huruf qaf ya. Ya, qaf itu, ya Allah. Qaf itu adalah simbol pada qurbah. Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Qurbah. Allah, lupa tadi. Qurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada waktu kecuali untuk ibadah. Seperti yang telah diceritakan oleh Sayyidah Aisyah berkaitan atau berhubungan dengan cara hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam atau amalan baginda sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Sayyidah Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli hinihi." Baginda sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap waktu dalam hidupnya. Itu ya. Ya, ya, qurbah. Lalu kemudian qanaah. Merasa cukup dengan apapun yang ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Dia enggak nyari-nyari yang lain. Ya. Merasa cukup, puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bila mana 2 sifat ini telah sempurna pada diri kita, barulah kita melangkah ke huruf yang kedua. Yang ketiga ya, taqwa. Huruf wa itu adalah simbol kepada sifat wara'. Orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah pasti wara'. Faman ittaqa syubahat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Gitu ya dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Barang siapa yang memiliki sifat wara', yaitu menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat syubhat, maka sungguh dia telah menjaga kehormatan dan juga ya agama dan kehormatan dirinya. Itu ya. Huruf waw. Wara'. Lalu kemudian ya waqar. Waqar itu berwibawa. Bukan wibawa yang dibuat-buat, tapi wibawa yang memang terpancar dari ya, cahaya takwa yang ada dalam dirinya. Makanya Bapak Maulana Syekh itu kalau ditemui orang atau orang datang ketemu ya, bertamu kepada Bapak Maulana Syekh itu semuanya orang gemetar ya. Ya, haibah Bapak Maulana Syekh itu luar biasa. Wibawanya luar biasa. Ya. Tidak peduli siapapun yang datang berziarah itu pasti gitu kan, karena wibawa yang dimiliki oleh beliau. Dan wibawa itu adalah pancaran dari apa? Dari ketakwaan dalam hati.
Lalu kemudian yang terakhir adalah huruf alif. Walaupun ya hakikatnya itu huruf alif, tetapi kita ambil pada apa yang terlihat aja ya. Huruf ya lah kita ambil. Kelihatannya kan kayak huruf ya, kata para ulama seperti itu. Yaitu adalah simbol yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa yakin, tidak pernah ragu ya, atas apapun yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa, doanya penuh dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkannya. Sesuai dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kamu harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ya menerima dan mengabulkan doamu. Apa yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Karena kita enggak yakin. Bukti kita enggak yakin itu apa? Setelah berdoa kita mikir, diterima enggak ya? Berarti Anda enggak yakin. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah yaqadzah. Huruf ya itu adalah simbol dari ya yaqadzah. Yaqadzah itu maksudnya hatinya senantiasa hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun dia melangkah, hatta ketika dia tidur, hatinya senantiasa berdetak. Allah, 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 Allah. Kalau kita apa? Kepeng, 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 kepeng. Ya, para aulia seperti itu, hatinya Allah, Allah. Diriwayatkan dari beberapa orang yang pernah berkhidmat atau mengabdi kepada Bapak Maulana Syekh. Kata mereka, ketika ada di antara santri yang memijit-mijit, ngurut-ngurut lah kan istilah kita, itu sunnah itu ya. Makanya nanti enaknya jadi guru seperti itu, kakinya dipijit-pijit gitu. Kata seorang santri yang mijit kaki Bapak Maulana Syekh itu, tahu nggak apa yang berbisik dari kaki beliau itu? Allah, Allah, Allah. Itulah kehidupan para aulia. Tapi hal-hal seperti ini tidak perlu kita ceritakan ya kepada orang-orang yang bukan ahlinya, orang yang tidak faham, apalagi hanya sebatas ya bersandar kepada akal. Ini adalah rasa, ini adalah zauq yang hanya difahami oleh ahli zauq, orang-orang yang memiliki cahaya basirah di dalam hatinya, memiliki firasat yang tajam. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Ya, waspadalah kamu terhadap firasat seorang mukmin. Yang dimaksud mukmin dalam ayat hadis ini adalah wali. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena sesungguhnya seorang wali atau seorang mukmin, yang dimaksud di sini adalah wali, senantiasa memandang dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Bukan kayak kita. Ya, kita memandang dengan cahaya lampu. Kalau enggak ada lampu, sudah enggak kelihatan apa-apa pun. Gitu ya. Lalu kemudian ad-dalilu ala ahammiyati suhbati minal ahadits syarifah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama mathalul jalisis salih wa jalisil su'i kahamilil miski wa nafikhil kir. Fahamilul miski imma ay yuhdhiyaka ay yu'tiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan wa nafikhul kir imma ay yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida fihi rihan muntinatan." Ya Allah, sangat indah ya perumpamaan yang diberikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, persahabatan dengan orang soleh, yang dimaksud jalis di sini sahabat ya, guru. Karena konteks judul kita adalah guru kan, maka maksud dari jalis di sini adalah guru. Perumpamaan orang yang berguru, bersuhbah, dan juga senantiasa membersamai orang-orang soleh, itu bagaikan seseorang yang bersahabat dengan penjual minyak wangi, parfum lah, ya kan? Orang yang bersahabat dan penjual minyak wangi, walaupun dia nggak ada duit, kere lah istilah kita. Ya, kalau setiap hari ketemu, nanti orang akan bilang, itu sahabatnya penjual minyak wangi itu ya, padahal dia nggak wangi. Tapi kata wangi itu sudah mulai diarahkan kepada dirinya kan, betul nggak? Itu sahabat atau teman penjual minyak wangi itu kan, pada awalnya kayak gitu. Setiap hari ketemu, bajunya dempet, ya kan? Maksudnya menyentuh baju penjual minyak wangi yang pakai minyak wangi, mulai harum sedikit. Lalu kemudian kalau ada duit beli, kalau nggak ada duit yang paling tidak dikasih lah, nyobain nih,
Itu betul nggak? Dan pada akhirnya ya, kita pun akan wangi, gitu ya. Ya. Adapun orang yang bersahabat dengan ya, orang yang buruk, memiliki akhlak yang jelek, maka bagaikan seseorang yang bersahabat dengan pandai besi. Tapi ini bukan sedang menghina profesi tertentu ya. Ini contoh perumpamaan. Ya. Bersahabat dengan pandai besi, tukang las. Kalau kita bersahabat dengan tukang las, kalian jangan tersinggung ya. Siapa tahu ada yang tukang las di sini. Ini contoh, ini hadis loh ini, bukan nyinggung siapa-siapa. Ya Allah, kalau kita dekat-dekat serba salah. Teman kita kan nggak dekat, nanti dibilangi sombong. Dekat-dekat nanti malah terbakar. Dan bau las itu kan luar biasa. Ya paling tidak kita akan ya kecipratan bau busuknya kan, bau apa dia? Bau las itu. Itu perumpamaan yang diberikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dan hal itu juga terjadi ketika hadis ini kita bawa atau kita pakai untuk menjelaskan tentang kehidupan kita sehari-hari ketika kita bersahabat dengan seseorang. Kalau kita bersahabat dengan orang yang baik, insya Allah lambat laun ya, pada suatu saat nanti akhlak buruk kita akan berubah menjadi baik. Tapi kalau kita bersahabat dengan orang yang buruk, maka kita akan semakin buruk. Naam. Dan di antara orang yang layak kita jadikan sebagai sahabat, kata baginda sallallahu alaihi wasallam pada halaman 24 itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayu julasa'ina khair?" Ya, teman duduk ya, yang mana yang paling baik ya Rasulullah? Maksudnya guru tipe yang kayak gimana yang paling baik? Ini kan konteksnya guru ya, memilih guru. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, man dzakkarakumullah ru'yatuh. Salah satu cirinya adalah pandanganmu kepadanya mengingatkanmu kepada Allah. Gitu ya. Lihat mukanya itu ingat kepada Allah. Ya paling tidak ketika kita memandang wajah para aulia itu akan terlihat ya sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita. Itulah salah satu keistimewaan dan keajaiban yang terjadi ketika kita memandang ahlullah, para wali. Bukan hanya para ulama ya, para wali. Kalau ulama nggak mampu ya, kita nggak bisa langsung mengingat Allah. Tapi kalau wali insya Allah kita akan. Makanya coba antum perhatikan ya, foto Bapak Maulana Syekh itu luar biasa. Baru lihat saja ada apa ya, ada sesuatu yang kita rasakan dalam hati lah kalau kita memandangnya dengan cinta, memandangnya dengan penuh ta'zim, menghormati. Walaupun beliau telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ya tetap ya mendoakan kita. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ya kan? Para aulia seperti itu. Wa zadakum fi 'amalihi mantiquhu, dan ya, perkataannya atau nasihat dan wejangannya menambah semangatmu untuk beramal. Itu ya. Wa dzakkarakum fil akhirati amaluh, dan amalnya mengingatkanmu tentang ya hari akhirat. Itu diantara tanda-tanda seorang wali. Ya, seorang guru yang layak kita jadikan sebagai tempat kita belajar dan mengambil contoh-contoh kebaikan. Dan selanjutnya baca sendiri ya. Lalu kemudian kita melangkah ya, kepada halaman 27. Setelah kita mengetahui ciri-ciri guru dan tanda-tanda seorang murabbi mursyid yang layak kita jadikan sebagai tempat mengambil ilmu dan mengambil contoh kebaikan, maka selanjutnya adalah pembahasan tentang al-bahtsu 'anil warisil Muhammadi. Ya. Proses mencari guru mursyid. Halaman 27. Oke. Pada poin yang pertama, hina yash'uru at-talibu bihajatihi ilaihi ka syu'uril marid bihajatihi ila at-tabib, alaihi ay yusaddiq al-'azm wa yusahhiha an-niyata wa yatawajjaha ila Allah ta'ala biqalbin dari'in munkasirin yunadihi fi jawfi al-lail wa yad'uhu fi sujudihi wa aqabi salatihi. Allahumma dullani ala man yadullini alaik wa ausilni ila man yusiluni ilaik. Ketika seorang murid
sudah merasakan hajatnya, keinginannya, keperluannya, kebutuhannya kepada seorang mursyid yang akan mengobati seluruh penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya, seperti perasaan ya atau kondisi seorang yang sedang sakit kronis membutuhkan seorang dokter yang ahli, spesialis kayak gitu ya. Maka ketika itulah dia harus ya menguatkan azamnya, ya memantapkan keinginannya dan juga memperbaiki niatnya, dan juga bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan dan juga dengan sifat tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala ya, di malam hari, di sholat tahajud. Jadi mencari guru mursyid itu bukan kayak mencari barang di supermarket. Ada duit, ada barang, ada barang, ada duit, gitu ya. Masuk supermarket atau toko, ambil barang-barang. Setelah itu ke kasirnya bayar, pulang. Bukan seperti itu. Proses mencari guru itu dimulai dengan apa? Kesadaran diri dulu. Saya sakit. Saya membutuhkan pendamping, guru yang mengobati penyakit saya. Cara milihnya kayak gimana? Kita harus meminta agar Allah yang memilihkan, bukan kita. Karena biasanya kalau kita yang milih, pasti kita mau cari guru yang ganteng, yang kaya, yang pakai mobil, serbannya mahal, lalu kemudian tongkatnya juga mahal, gitu kan? Betul nggak? Kita kan memiliki persepsi guru yang masing-masing ada standarnya kan? Betul nggak? Lah, kalau kita milih guru kayak gitu, kita akan mudah untuk terjebak pada kesesatan, karena di akhir zaman ini orang yang penampilannya paling kece, yang paling macho, serbannya paling mahal adalah orang-orang yang tidak berilmu. Betul nggak? Betul nggak? Betul atau enggak? Coba lihat orang-orang yang berilmu biasa aja punya penampilannya, ya kan? Maka agar kita tidak tertipu oleh nafsu dan syaitan, ya, kita harus memohon kepada Allah agar Allah yang memilihnya. Ya, doa yang kita amalkan adalah doa di bawah. Itu adalah doa untuk mencari guru mursyid ya. Allahumma dullani ala may yadulluni alaik wa ausilni ila may yusiluni ilaik. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku, ya, kepada orang, tunjukkanlah ya kepadaku seseorang yang bisa menunjukkan aku kepadamu, dan sampaikanlah ya, pertemukanlah aku dengan seseorang yang bisa mempertemukan atau memperjumpakan saya denganmu. Bahasa Melayu itu ya, bahasa Malaysia. Yang penting kalian pahamlah. Selanjutnya, setelah dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, langkah kedua adalah alaihi ayyabahasa fi baladi. Pada awalnya dia harus mencari di kampungnya, cari. Setelah memohon kepada Allah, lalu kemudian dia datang ke majelis-majelis zikir dan selawat. Ya kan, majelis hiziban, lihat tuan guru, lihat ada enggak ya tanda-tanda tarikan ya hati itu. Lalu kemudian kalau hati kita sudah mulai tertarik, lihat ada enggak syarat-syarat seorang guru mursyid yang akan disebutkan nanti. Lalu kemudian memohon kepada Allah, ya Allah, kalau memang benar dia adalah jodohku, maka satukanlah. Ya, jangan macam-macam ya, ini guru ini bukan ya kayak gitu. Kalau memang dia adalah orang yang mampu membawa hatiku untuk bermakrifah kepadamu, maka satukanlah jiwaku. Seperti itu. Gitu ya. Maka setelah hati kita tertarik kepada seorang, maka kita cek dulu, kita lihat karakteristik atau syarat-syarat kemursyid, ya, syarat-syarat mursyid yang ada pada dirinya lengkap enggak? Yang pertama adalah ayyakuna aliman bil faraidil ainiyah. Syarat mursyid yang pertama adalah seorang yang betul-betul paham tentang ya, paham tentang ilmu yang berkaitan dengan amal-amal fardu. Kalau yang saya sebutkan kemarin itu kan aliman bil kitabi was sunnati ala fahmi ahli sunnati wal jamaah, sama aja sebenarnya. Yang kedua, wa ayyakuna arifan billah. Ya, seseorang itu adalah seorang yang memang mengenal Allah, bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanda-tanda yang disebutkan tadi. Perkataannya menambah keyakinan kita kepada Allah, pandangan kepadanya membuat kita malu, membuat kita sadar atas dosa-dosa kita, dan memotivasi kita untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda kewalian. Tanda wali itu bukan cahaya yang muncul dari matanya menyala kayak senter kayak gitu. Enggak. Ya, tanda kewalian itu akhlak. Ya.
wejangan-wejangannya menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian menambah keberpalingan kita dari dunia. Itu tanda-tanda kewalian. Wa ayyakuna khabiran bi tara'iqi tazkiyatin nufus wa wasaili tarbiyatiha. Demikian juga dia memiliki keahlian tentang cara atau cara membersihkan hati dan juga wasilah-wasilah untuk mendidik hati dan jiwa itu agar menjadi baik. Gitu ya. Maknanya orang yang betul-betul ahli lah. Ayyakuna ma'zunan bil irsyadi min syaikhihi, dan dia juga adalah seorang yang telah diberikan izin oleh gurunya untuk mendidik dan membimbing orang lain. Tapi yang saya sebutkan kemarin itu ada yang agak sedikit berbeda, tapi sebenarnya itu adalah tambahan. Wa ayyakuna sahibas sanad, memiliki sanad keilmuan baik secara dirayah, riwayah dan juga tazkiyah. Itu ya. Oke. Setelah kita cek, oh rupanya ternyata seorang tuan guru atau syekh ataupun kiai yang ada di hadapan saya ini semuanya lengkap. Setelah itu barulah kita datang menyerahkan diri, bertaslim kepada guru kita. Tuan guru, saya ingin dan berharap semoga kiranya tuan guru menerima saya sebagai anak didik dengan penuh tawadu. Diceritakan dalam beberapa riwayat bahwa Al-Imam Asy-Sya'rani radhiyallahu taala an, Sayyidil Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu taala an, adalah seorang ketua para ulama di Al-Azhar atau di Mesir ketika itu, Al-Imam Asy-Sya'rani. Dan beliau adalah seorang pengarang kitab yang sangat produktif. Banyak sekali karangan kitab beliau. Dan alhamdulillah hampir semua kitab atau karangan beliau saya miliki. Mulai dari kitab yang paling kecil sekali sampai yang kitab yang besar-besar. Karena memang beliau adalah salah seorang dari idola saya. Dan kalau saya melihat susunan Sholatul Nahdlatain, saya menjumpai atau menemukan penggalan Sholatul Nahdlatain itu dalam kitab karangan Al-Imam Asy-Sya'rani, menunjukkan bahwa Bapak Maulana Syekh juga adalah seseorang yang mengidolakan Al-Imam Asy-Sya'rani. Saya temukan dalam kitab Al-Minanul Kubra, salah satu karangan Al-Imam Asy-Sya'rani. Saya lihat pembukaan kitab itu, ternyata salawatnya penggalan pertama itu sama dengan Sholatul Nahdlatain. Luar biasa. Berarti kan Bapak Maulana Syekh adalah seorang yang mengidolakan Al-Imam Asy-Sya'rani. Gitu ya. Al-Imam Asy-Sya'rani ini radhiyallahu ta'ala an, pada awalnya adalah seorang yang faqih, ahli syariat, bukan wali, tapi ulama, alim lah, faqih. Lalu kemudian beliau merasakan ada satu ruang hampa dalam jiwa beliau. Gimana ya? Kok hati saya ini kayak hampa, kosong kayak gitu kan? Padahal ibadahnya luar biasa, ilmunya enggak perlu diceritakan, luar biasa ilmunya. Beliau hafal Quran dari kecil ya, hafal matan-matan kitab. Ya, mazhab Syafi'i itu dari kecil. Kalau kita baca sejarahnya. Tapi beliau menemukan satu ruang hampa dalam jiwa beliau, kosong kayak kurang enak kayak gitu, kurang sreg dalam jiwanya. Lalu kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilham tentang apa sebenarnya yang menyebabkan hati beliau gundah gulana. Ya, istilah kita galau lah kayak gitu ya. Gimana ya? Enggak merasakan ketenangan jiwa padahal seorang ilmuwan yang luar biasa. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk agar beliau mempelajari ilmu tasawuf itu bukan hanya dari kitab-kitab, tetapi mencari guru, dari seorang guru yang memiliki sifat-sifat yang ditentukan, yang dijelaskan tadi itu, yang disebutkan tadi. Ya, seorang guru mursyid lah. Lalu kemudian beliau memohon agar Allah Subhanahu wa taala segera mempertemukan beliau dengan guru itu. Lalu kemudian singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada beliau agar beliau datang berjumpa dengan seorang yang buta huruf yang bernama Sayyidil Imam Aliul Khawas radhiyallahu taala, guru beliau. Walaupun beliau buta huruf, enggak bisa baca, enggak bisa nulis, ummi ya, disebutkan dalam kitab itu ummi, tidak bisa nulis dan tidak bisa baca. Tapi ternyata beliau adalah wali kutub ketika itu. Datang bersimpuh, Syekh,
saya adalah Abdul Wahab. Kalau kita mungkin kita datang perkenalan itu kita sebutkan semua gelar kita kan, QH, SAG, ini gitu kan. Kata beliau enggak. Kalau beliau enggak, saya Al-Faqir ilallah Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ternyata kamu ya ulama yang masyhur di sini, ketua para ulama itu ya. Oh bukan Syekh, saya adalah ya seorang thalibul ilmi. Saya adalah orang yang banyak dosa dan lain sebagainya. Oh kayak gitu. Ya, mau apa kamu ke sini? Gitulah bahasa kita mungkin ya. Syekh, saya mohon dibimbing, ditarbiyah. Tarbiyah apa? Ditunjukkan jalan menuju Allah. Menuju Allah. Apa kamu enggak salah alamat ini? Kamu mau belajar kepada saya yang buta huruf? Oh tidak, kamu salah alamat. Mungkin bukan alil khawas, bukan ali saya, cari ali yang lain. Kata beliau enggak. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk bahwa Andalah orang yang ya layak ya mentarbiyah atau membimbing saya. Kata beliau bukan saya. Ali yang lain, cari yang lain. Tapi ternyata Al-Imam Asy-Sya'rani ini memiliki keteguhan jiwa ya. Beliau duduk bersimpu berjam-jam. Beliau keluar atau pergi dari toko. Sidi Imam Al-Khawas itu memiliki toko kecil, jual ya sembako lah kayak gitu kan istilah kita. Ya jual garam, jual gula dan lain sebagainya. Ya untuk ya keperluan, kebutuhan hari-hari beliau. Ternyata tidak dicuekin lah kayak gitu oleh Sayyidi Ali Al-Khawas. Berhari-hari seperti itu. Tapi Al-Imam Asy-Sya'rani tidak bergerak, tidak mundur sedikit pun. Lalu kemudian ya Sayyidi Imam Asy-Sya'rani kembali ya meminta kepada beliau, tolonglah terima saya. Pada akhirnya beliau terbuka, hatinya terbuka dan mengatakan, oke, kalau seperti itu saya akan menerima Anda sebagai murid dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, setiap pagi, ini kan saya ada toko ya, kata beliau, setiap pagi kamu datang di sini, bersihkan toko saya, rapikan semua jualan saya sebelum saya datang. Kalau kita mungkin mikir, loh, saya kan imam, saya kan ulama besar, masa disuruh jadi kayak pembantu kayak gitu kan? Tapi beliau nggak ngomong. Ya, ceritanya sama dengan bapak koordinator wirid khusus itu kan. Apapun yang diperintahkan oleh Bapak Maulana Syekh, yang beliau ucapkan nggih, nggak pernah komplain, nggak pernah protes, gitu ya. Setiap hari datang bersihkan. Setelah itu duduk bersimpuh. Ya, Sayyidi Imam Ali Al-Khawas ini maksudnya enggak dipeduli, maksudnya dicuekin aja. Kan diuji kesabaran dan keikhlasannya kan. Lalu kemudian setelah dilihat keikhlasan dan kesabaran beliau, kesungguhan beliau, kata beliau, wahai Sya'rani, ya, syarat yang pertama kamu sudah penuhi dengan baik. Tapi jangan gembira dulu, jangan senang dulu, karena masih ada syarat yang kedua. Ya. Apa syarat yang kedua itu? Kata beliau seperti ini. Kamu kan pengarang kitab ya? Iya betul Syekh. Banyak kitab di rumah kan? Banyak. Oh, ada dua pilihan. Kamu jual semua kitab itu lalu kemudian duitnya kasih saya. Zaman dahulu kitab itu adalah harta yang paling berharga, karena nggak ada percetakan kayak sekarang. Kalau kitab sekarang kan berapa doang harganya kan. Kalau dulu itu mau memiliki kitab itu pinjam dulu dari orang, lalu kemudian datang ke nasakh itu penulis, ditulis tangan, tunggu beberapa bulan dan harganya mahal. Beliau memiliki banyak kitab. Ada dua pilihan kitab kamu jual, setelah itu duitnya kasih ke saya, atau kamu buang seluruh kitab kamu itu di Sungai Nil. Beliau memilih agar kitab itu dijual, agar manfaatnya bisa dinikmati oleh orang lain kan? Lalu kemudian duitnya dibawa. Ya Sidi Syekh, saya telah menjual seluruh kitab saya dan ini duitnya. Oke, kalau seperti itu diambil lalu kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Membuang cinta dunia dari hati seorang Imam Sya'rani kan. Itu simbol semua, itu bahasa simbolik. Ternyata nggak cukup syarat itu. Ya. Setelah itu Al-Imam Sya'rani nanya, Syekh, berarti saya sudah diterima sebagai guru, murid? Oh belum. Jangan gembira dulu. Satu lagi syaratnya. Syarat yang ketiga kata beliau, kelilinglah di Kairo ini, cari seseorang yang kamu anggap orang yang paling hina dan cium tangannya. Setelah itu lapor kepada saya. Orang yang paling hina, orang yang paling kotor, pengemis yang paling gitulah. Ya, tidak berharga lah istilah kita ya.
Beliau keliling cari-cari. Setiap beliau bertemu dengan seorang pengemis yang kelihatannya degil ya sini, kotor kan. Kalau degil bahasa Malaysia itu keras kepala. Degil ya. Kalau kita degil di sini maksudnya pengotor. Pas mau dicium, sebelum menyentuh tangannya, lihat ternyata itu lebih kotor kelihatannya, nggak jadi. Pergi ke sana. Begitu seterusnya begitu. Berhari-hari. Lalu kemudian putus asa juga beliau. Datang kepada calon guru beliau dan mengatakan, Sidi Syekh, saya nggak berhasil. Ya. Kemarin saya ketemu dengan orang yang kelihatannya degil, kotor, hina. Saya mau cium, tiba-tiba saya lihat orang lain yang ternyata dia itu lebih degil, lebih hina dibandingkan ini. Saya menyerah, saya nggak mampu. Cari pasti ada. Pergi lagi. Setelah beberapa minggu dicari, ternyata nggak ketemu. Lalu kemudian kembali kepada gurunya dan lapor, Syekh, saya udah cari seluruh Kairo ini, saya nggak ketemu. Kata gurunya, kayak gitu ya. Oke, duduk. Tahu nggak bahwa orang yang paling hina yang saya maksud, yang kamu cari-cari itu ada di hadapan saya. Kaget. Lihat ke belakang, nggak ada. Atas nggak ada. Loh, ini hantu atau apa ini? Syekh, apa betul pendengaran saya? Syekh bilang bahwa orang itu ada di hadapan Anda. Iya betul. Tapi saya lihat nggak ada orang. Ada di hadapan saya, kamu. Kaget gitu kan. Kok saya ya? Padahal saya kan imam. Kalau kita seperti itu mungkin ya. Ketika kamu mencari orang yang paling buruk, hakikatnya kamulah orang yang paling buruk. Paham ya? Paham nggak? Ketika kamu menilai orang lain buruk, hakikatnya kamulah yang buruk. Seketika itu beliau tersungkur menangis ya, di hadapan gurunya. Ya, ini adalah metode untuk membuang sifat egois yang ada dalam diri kita, anania, keakuan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Maulana Syekh yang kemarin saya ceritakan, buang aku kan, buang sifat egois, keakuan. Menangis saya anak kecil, lalu kemudian, wahai Syaroni, cium tangan kamu sendiri. Karena orang yang paling hina adalah kamu. Mengapa kamu orang yang paling hina? Karena kamu menilai atau mencari orang. Ketika kamu mencari dan menilai orang lain hina, hakikatnya kamulah orang yang paling hina. Cium menangis saya, sudah nggak karu-karuan itu suasana hatinya. Lalu kemudian diangkatlah menjadi murid. Dan pada akhirnya perjalanan kerohanian yang beliau lakukan itu sangat sebentar. Kenapa? Karena beliau sudah alim kan, ulama. Dan juga ya, tunduk dan patuh serta mengabdi kepada gurunya. Itulah keberkahan mengabdi kepada guru. Gitu ya. Jadi jangan perhitungan mau berkhidmat kepada guru itu. Ya. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala an wa karramallahu wajhahu wa alaihi salam, ana abdu man 'allamani harfan. Saya adalah budak. Kalau bahasa Melayu budak. Bahasa kita itu ya. Ya kalau bahasa Melayu hamba. Saya adalah budak atau hamba bagi seseorang yang mengajarkan kepadaku walaupun satu huruf. Ya terserahlah, saya mau dijual ya silahkan jual, kata beliau. Mau dipekerjakan silahkan pekerjakan. Itu ya sifat tawadhu yang dimiliki oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu taala. Oke. Setelah berjumpa dengan seorang guru mursyid yang memiliki syarat-syarat yang ditentukan tadi, maka langkah selanjutnya adalah akhdul ahdi, mengambil baiat, ya, berbaiat. Apa yang dimaksud berbaiat? Berbaiat itu berjanji di hadapan guru untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya baiat ini adalah sesuatu yang dulu sudah pernah kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita lupa ketika kita diazali. Karena Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada seluruh arwah yang ada ketika itu kan, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah saya ini adalah Tuhanmu yang akan senantiasa kamu sembah, ya tempat kamu memohon, bergantung dan lain sebagainya. Kita menjawab bala syahidna. Iya, engkau adalah Tuhanku ya Allah. Ya, dan kami adalah hambamu. Itu kan bai'ah sebenarnya, janji kan? Janji setia, ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika kita berjumpa dengan seorang guru mursyid ini, maka disitulah kita memperbarui
bukan memperbaharui ya. Jangan kalian bikin tesis nanti. Memperbarui, bukan memperbaharui. Memperbarui baiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa tunduk dan patuh, setia kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan guru kita sebagai saksi. Paham ya? Makanya kita ada baiat juga kan, untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, memperjuangkan organisasi ya, karena Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya, gitu ya. Setelah itu barulah talqin zikir, mentalkinkan zikir, bukan talqin mayit ya. Talqin zikir. Nah, talqin zikir ini adalah suatu proses yang memang telah terjadi di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam ya, proses pengijazahan zikir. Dan inilah yang dimaksud dengan sanad tazkiyah. Masih ingat nggak tadi kan? Ada sanad dirayah, riwayah dan tazkiyah. Kalau saya sanad dirayah dan riwayah itu adalah hadis. Adapun tazkiyah itu adalah tasawuf, talqin zikir. Gitu ya. Lalu kemudian ditalkinkanlah zikir itu dari guru kita. Ya, baik zikir yang ditalkinkan itu adalah lafaz la ilaha illallah ataupun lafaz Allah Allah Allah. Ada dua riwayat. Gitu ya. Kalau dari jalur Sayyidina Ali karamallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu alaihi salam, lafaz zikir yang ditalkinkan secara turun temurun bersanad dari baginda sallallahu alaihi wasallam adalah lafaz la ilaha illallah. Dan lafaz la ilaha illallah atau talqin zikir la ilaha illallah ini adalah merupakan talqin zikir dari beberapa tarekat. Di antaranya adalah tarekat Qadiriyah, Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan tarekat-tarekat yang lain. Yang kedua adalah lafaz Allah. Dan lafaz Allah ini adalah salah satu zikir yang diriwayatkan dari baginda sallallahu alaihi wasallam melalui jalur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala dan juga Sayyidina Salman Al-Farisi. Dan dari Sayyidina Ali juga ada. Ya, dan zikir ini adalah zikir yang diamalkan oleh madrasah tarekat Syaziliyah. Syaziliyah atau Syazuliyah. Ya, gitu ya. Dan dua-duanya adalah lafaz zikir yang memiliki sanad yang bersambung kepada baginda sallallahu alaihi wasallam yang masih diamalkan sampai hari ini dan insyaallah sampai hari kiamat. Itu yang kita cari. Gitu ya. Setelah kita terikat ya hubungan rohani kepada guru dan kita sebagai murid, maka barulah diberikan ijazah zikir itu. Setelah itu barulah dimulai perjalanan ya, atau menempuh perjalanan pengembaraan mencari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diajarkanlah cara bertobat yang benar itu seperti apa. Lalu kemudian amalan-amalan yang kita lakukan agar ya taubat kita istiqomah dan lain sebagainya. Lalu kemudian diajarkan cara bersabar. Lalu kemudian diajarkan cara menghadapi ujian-ujian dalam bertaubat. Banyak sekali ujiannya orang bertaubat. Itu ya. Salah satu ujiannya adalah bosan. Ya, dan ujian yang paling berat adalah merasa suci setelah bertaubat. Astagfirullah. Oh, alhamdulillah hati saya sudah bercahaya ini. Kayaknya saya sudah suci nih, bersih dan mensucikan. Suci, mensucikan. Suci dan mensucikan. Air mutlak berarti ya. Ghairu makruhun isti'mal. Dalam Fathul Qorib seperti itu kan, tidak makruh penggunaannya. Gitu kan? Kalau sudah merasa seperti itu, berarti taubatnya belum sempurna. Dimulai lagi, diajarkan, kamu kalau bertobat itu jangan merasa diri suci. Ketika kamu bertobat, senantiasalah merasa bahwa kamu adalah orang yang paling banyak dosa di jagat raya ini. Gitu ya. Ya. Setelah itu barulah dibawa sedikit demi sedikit, diajarkan tentang kesabaran seperti apa, tawakal seperti apa, diajak pergi bermusafir, ya kan, dilapar-laparin, waktu makan nggak dikasih makan, ya kan. Setelah beramal dimarah-marahin. Paham nggak? Seperti itu cara bersubah kepada guru. Ya. Bukan kebalikannya, setelah beramal kita dipuji-puji, itu bukan guru. Karena ketika kita dipuji oleh guru setelah beramal, maka kepuasan nafsu itu akan tumbuh dalam jiwa kita. Alhamdulillah, wow, luar biasa. Amal saya hebat ini. Guru saya aja memuji. Oh, terperangkap oleh perangkap nafsu. Paham ya? Tapi kalau guru mursyid itu semakin banyak amal kita, semakin dimarah kita. Tujuannya apa? Agar kita tidak bergantung kepada amal. Makanya Sayyidil Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu ta'ala an pada awal kitab Hikam itu kan beliau mengatakan
min alamatil i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Nauzubillah. Itu hikmah pertama, larangan untuk bersandar dan bergantung serta merasa puas dengan amal. Kita seperti itu setelah sholat tahajud, ya Allah, hati saya ini kayak memancarkan cahaya matahari ini, kayaknya ilmu laduni ini ya. Lihat kamar kos-kosan teman kita masih ngorok, memang saya aja kayaknya yang bangun sholat tahajud malam ini. Nauzubillah. Oleh karena itu, berkali-kali saya katakan, cara yang terbaik untuk mengamankan dan menyelamatkan amal kita adalah dengan melupakan amal itu. Jangan malah tulis-tulis dalam diari kita, alhamdulillah hari ini puasanya, Masya Allah, bacaan Qur'annya checklist, cek. Setelah itu, ya akhir bulan dikalkulasikan, pahalanya kira-kira berapa ini ya. Kayaknya malaikat nggak mampu untuk ya menjumlahkan ini kayaknya. Nauzubillah, itu hijab semuanya itu. Paham ya? Ya, hijab itu nafsu. Dan hijab yang paling buruk adalah nafsu. Musuh yang paling jahat itu nafsu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, a'daik nafsuka allati baina jambaik. Seburuk-buruk dan sejahat-jahat musuhmu adalah nafsu yang ada pada dirimu. Maka hati-hati, jangan terjebak dengan rayuan dan tipuan nafsu. Salah satu rayuan dan tipuan nafsu itu adalah merasa puas, merasa bahagia dengan amal ibadah. Amal ibadah itu kan makhluk kan? Kenapa kita tidak bahagia bersama Allah? Ini kok malah bahagia bersama makhluk yang bernama ibadah. Paham nggak? Dan hijab rohani, terutama nafsu ini, hanya mampu terdeteksi oleh seseorang yang memiliki basirah. Makanya kita diajarkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti orang-orang yang memiliki basirah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi' sabila man anaba ilai, wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw." Ada beberapa ayat disebutkannya seperti itu. Paham ya? Sudah terbongkar keburukan-keburukan kita atau masih merasa hebat lagi? Itulah tasawuf. Tasawuf itu, adik-adik sekalian, belajar tasawuf nggak enak, tapi mau nggak mau kita harus belajar. Kenapa nggak enaknya di mana? Karena yang diserang itu diri kita sendiri. Guru ataupun ustadz menjelaskan ya, tasawuf, tapi kita merasa tersakiti dan merasa terserang. Ya, kecamuk dari nafsu itu, merasa gelisah. Wah, kayaknya lama-lama ini kayaknya dia tahu tipuan saya. Itulah kerisauan nafsu. Sudah sadar belum? Sudah sadar belum? Mau merasa diri lebih hebat dibandingkan orang lain? Auzubillah. Apa yang bisa kita banggakan? Kita ibadah itu taufik Allah. Allah yang menggerakkan kita, Allah yang memberikan bisikan dalam jiwa kita, Allah yang memberikan tenaga. Apa yang bisa kita andalkan? Gitu ya. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudi zalal. Satu di antara tanda bahwa seseorang itu bergantung kepada amalnya adalah ketika dia melakukan maksiat, harapannya kepada Allah berkurang. Ya, kita dilarang untuk bermaksiat, tetapi bukan berarti ketika kita terjebak, terpaksa oleh takdir untuk bermaksiat, lalu kemudian menyebabkan kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh seperti itu. Wala tayasu mir rahillah innahu la yayasu mir rahillahi illa alqaumul kafirun. Dalam Al-Qur'an surat Yusuf seperti itu kan. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun dosamu, karena sungguhnya tidak ada seorang pun yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang kafir. Dosa itu tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai batu sandungan perjalanan kerohanian kita. Tetapi dosa itu ditakdirkan agar kita sadar bahwa kita ini adalah seorang pendosa, dan sehebat apapun kita menjaga diri dari dosa, pasti kita akan senantiasa berdosa. Paham enggak? Agar kita semakin faham tentang kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, demikian juga imam yang lain, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun.
Seluruh manusia akan senantiasa berdosa, kecuali para nabi dan rasul. Para wali pun berdosa, tapi dosa wali itu tidak seperti dosa kita. Kalau dosa kita terikat dengan dosa, lama taubatnya, ya kan? Tunggu move on dulu baru taubat. Kalau wali, memang mereka nggak ada keinginan untuk melakukan dosa, tapi kalau sudah ditakdirkan, ketika itu juga kembali kepada Allah bertaubat. Kalau kita kan memang kita rencanakan kan, aduh malam ini mau pergi midang ini malam Jumat, nggak ada bidang-bidang ya, kita mengaji malam ini, jangan pergi midang. Berarti kan sudah direncanakan itu kan. Kalau para wali nggak ada, gitu ya. Kalau nabi dan rasul ya memang nggak ada dosa lah kan. Allah. Jadi baiat dan talqin zikir ini dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ya, kepada para sahabat, baik laki-laki, perempuan, demikian juga secara berjamaah atau perseorangan dan lain sebagainya yang kalian bisa baca nanti ya. Dan kemudian kita sampai pada pembahasan selanjutnya adalah setelah kita resmi diangkat sebagai murid dari seorang guru mursyid, maka yang perlu kita perhatikan dengan baik adalah kewajiban kita untuk menjaga adab kepada guru kita. Menjaga adab. Karena tasawuf itu secara keseluruhan ajarannya adalah tentang adab. At-tasawufu kulluhu akhlaq, faman zada 'alaika bil akhlaq zada 'alaika bit tasawuf. Seluruh rangkaian ajaran tasawuf itu adalah tentang akhlak dan adab. Siapa di antara kalian yang semakin bertambah adab dan akhlaknya, maka berarti semakin bertambahlah nilai-nilai spiritual di dalam jiwanya, tasawuf dalam jiwanya, gitu ya. Adabul muridi ma'a syaikhihi wa ikhwanihi. Adab seorang murid bersama guru dan ya, teman-temannya. Yang pertama adalah adabul muridi ma'a syaikh. Tapi sebelum itu disebutkan di atas ya. Faqad ittafaqa ahlullahi ta'ala qatibatan ala anna Allah man la adaba lah la sayra lah wa man la sayra lah la wusula lah wa anna ashabal adabi Allah yablughu fi qalilin min az-zaman mablagha ar-rijal wa ha nahnu nuridu ba'da adabil muridi ma'a syaikhihi wa ikhwani. Kata ahlillah, para ulama, para aulia keseluruhannya, kata mereka, malla adabalah la sayralah. Halaman 36. Barang siapa yang tidak memiliki adab, maka tidak ada perjalanan kerohanian baginya. Maksudnya, satu di antara tanda bahwa hati kita sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tampilnya adab dan akhlak mulia pada tingkah laku dan perbuatan kita sehari-hari. Semakin bertambah akhlak kita itu sebagai tanda bahwa kita semakin dekat kepada Allah. Itu ya. Wa man la sayralah la wusulalah, dan barang siapa yang tidak melangkah, tidak memulai perjalanan kerohanian itu tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Tujuan kita melangkah apa? Ma'rifatullah. Ya, bermakrifah kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, meraih redha dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Wa anna sahibal adabi yablughu fi qalilin minaz zaman mablagha ar-rijal. Dan sesungguhnya orang yang memiliki adab akan meraih dan mencapai kedudukan ya luhur seperti yang diraih oleh para aulia walaupun dengan waktu yang singkat. Gitu ya. Paham enggak? Jadi beribadah dengan adab atau mengamalkan adab dan akhlak itu lebih baik dibandingkan ya, ibadah sholat sunnah tetapi tidak beradab. Paham nggak? Yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dimiliki oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an apanya? Akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai kekasihku Nabi Muhammad benar-benar betul-betul berada di atas akhlak yang luhur dan mulia. Di atas akhlak ya. Kalau kalian belajar nahwu itu kan ala lil isti'ala. Berarti kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam itu lebih tinggi dibandingkan akhlak. Paham enggak? Makanya kata para ulama, sebenarnya para nabi itu kedudukan para nabi atau kemuliaan ya, para nabi itu bukan dari akhlaknya, karena akhlak itu adalah kemuliaan khusus bagi para aulia. Paham gak?
Kenapa demikian? Karena kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi dibandingkan akhlak. Tapi karena keterbatasan bahasa, maka terpaksa juga dipakai kata akhlak itu untuk menggambarkan tentang kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Padahal kedudukan baginda itu, kepribadian baginda melebihi akhlak. Paham nggak? Paham atau paham ini? Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau wahai kekasihku Muhammad berada di atas akhlak, di atas akhlak. Kalau contoh ini adalah akhlak dan ini adalah baginda sallallahu alaihi wasallam, ini contoh ya. Berarti kan baginda sallallahu alaihi wasallam bukan bagian dari akhlak dan akhlak bukan bagian dari baginda sallallahu alaihi wasallam dan baginda sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi dibandingkan akhlak. Paham enggak? Paham enggak? Itu tafsir isyari namanya. Kalian belajar nanti. Ambil jurusan tafsir. Ambil jurusan tafsir ya. Nah, kayak gitu. Ya. Akhlak itu untuk para aulia sebenarnya. Tapi karena keterbatasan bahasa, nggak ada istilah yang mampu ditampung oleh bahasa untuk menunjukkan tentang sesuatu yang mulia kecuali akhlak, ya nggak apa-apalah. Ya, dipakai istilah itu. Tetapi perlu kita pahami dengan baik. Akhlak yang disematkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah sama dengan akhlak sesempurna apapun ya dari akhlak yang dimiliki oleh para aulia. Paham ya? Paham gak ini? Allah. Sampai jam berapa? Maghrib jam berapa? 6:30. Oh, masih ada. Gimana ini? Mau diteruskan atau istirahat dulu? Enggak. Enggak ada jawaban, biasanya as-sukut alamatur ridha. Ya kan? Allahu akbar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena mungkin ada yang mau berwudu dan lain sebagainya ya. Atau kita lanjutin sedikit dulu ya. Bisa ya? Ya 10 menit lah. Jangan buang-buang waktu. Ya, nanti paling keluar dari sini hanya nongkrong di sana. Ya. Update status. Selanjutnya kata beliau, adabul muridi ma'a syaikhihi. Adab seorang murid bersama gurunya. Wahia naw'ani adabun batinah wa adabun batinah wa adabu zahirah. Ya, adab batin dan adab zahir. Lahiriah dan batin hati ya. Fa ammal adabul batinah, adapun adab-adab batin, yang pertama al-istislamu li syaikhihi wa ta'ati fi jami'i umurihi awamirihi wa nasaihi. Senantiasa tunduk dan patuh, pasrah ya kepada gurunya dan taat kepadanya pada setiap ya pada seluruh perintah dan nasihat-nasihatnya. Jangan membantah kata guru. Ini yang dimaksud guru di sini, guru mursyid ya. Makanya kata para ulama, man qala li syaikhihi lima la yufliha abadan. Barang siapa yang mengatakan mengapa kok gini gitu ya kepada guru mursyidnya, maka dia tidak akan pernah berhasil meraih kesempurnaan ma'rifah kepada Allah. Gitu ya. Kalau fikih enggak apa-apa. Kalau kita belajar fikih ya boleh berdebat dengan guru, enggak apa-apa, yang penting dengan cara yang beradab. Tapi kalau tasawuf enggak boleh banyak tanya. Gitu ya. Makanya kata para ulama, ithnani la yasilan. Ada dua jenis manusia yang tidak akan pernah meraih kesuksesan dalam ya tasawuf, meraih ma'rifatullah. Yang pertama adalah mu'taridun la yasil. Orang yang banyak membantah, komplain kepada gurunya tidak akan pernah berhasil selama-lamanya. Wa multafitun la yasil. Demikian juga orang yang multafit, celingak-celinguk, paham enggak? Lihat sana sini, cari guru yang lain. Kayaknya guru saya ini kurang mantap, ini pakainya kurang rapi, saya mau cari guru yang lain. Itu tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah berhasil sampai kepada Allah. Makanya sebelum menentukan siapa yang menjadi guru kita, periksa dulu 4 syarat tadi kan. Agar hati kita terikat dan tidak mencari guru yang lain. Paham enggak? Kecuali apabila kita telah sampai sempurna, barulah kita bisa mencari guru yang lain untuk mengambil berkah, bertabarruk. Datang ziarah kepada para ulama, tabarruk, minta sanad ini dan sanad itu dan lain sebagainya. Gitu ya. Yang kedua, adamul i'tiradi ala syaikhihi fi tariqi tarbiyati muridihi. Jangan membantah kepada guru, dia tidak membantah kepada gurunya
ya, mengenai cara bagaimana guru dia mentarbiyahnya. Jadi masing-masing guru ini memiliki manhaj atau metode yang berbeda-beda dalam mentarbiyah, mendidik muridnya. Ya. Ada di antara para wali ataupun para mursyid, cara mendidiknya itu memang tegas, disiplinnya luar biasa. Contohnya adalah guru Sayyidil Imam Abdul Karim Al-Kushairi radhiyallahu ta'ala an, yaitu Sayyidil Imam Ali Ad-Daqqaq, seperti yang disebutkan dalam kitab Risalatul Kushairiyah. Salah satu di antara ketegasan guru beliau ketika Al-Imam Al-Kushairi datang berziarah, ya, atau berjumpa dengan guru beliau, kata beliau seperti ini, "Hei Abdul Karim, ya, saya syaratkan kamu boleh syarat kamu boleh datang ketemu dengan saya, kamu harus, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai betul-betul kamu tidak mengingat selain Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih waktu 2 minggu. Kalau kamu tidak berhasil, jangan pernah datang ke majelis saya dan jangan pernah kamu melihat saya lagi." Kalau seandainya ada guru yang ngomong kayak gitu kepada kita, gimana? Apa yang kita katakan? Ya, emang hanya Anda saja guru di dunia ini, saya akan cari yang lain. Betul nggak? Tapi bukan kalian, ya, ini orang lain. Kalau kalian jangan kayak gitu. Al-Imam Al-Kushairi bilang apa? Sama'an wa ta'ah. Sami'na wa ta'ana. Beliau mulai melatih diri, enggak tidur, zikir. Dan beliau sudah jadi alim, sudah ulama, ya. Ya, setelah itu datang berziarah kepada gurunya. Lihat pagar guru itu sudah dak-dikduk, hati beliau malu sekali. Ya kan? Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ini apa layak ketemu dengan seorang wali sehebat ini? Kayaknya saya nggak layak, ini saya pulang aja lah, merasa malu kan. Itu hasil dari zikir, ya. Lalu kemudian sebelum beliau pergi, beliau datang, ya, beliau berwudu, mandi, sholat taubat dan lain sebagainya. Datang itu betul-betul hatinya telah dipenuhi dengan cahaya, ya kan, ya. Apabila pula bahasa Melayu, ketika berada di hadapan gurunya, ya udah, ya, sebentar aja, ya, pulang dengan membawa hatinya penuh dengan ma'rifah kepada Allah, penuh dengan cahaya, ya kan. Yang menyebabkan hati kita ini tidak mampu memahami dan juga menadah atau menampung ilmu yang ada dalam hati yang ada dalam hati guru kita adalah ketika kita datang ketemu dengan guru dalam keadaan hati kita telah penuh dengan sesuatu selain dari Allah, sehingga sesuatu yang selain dari Allah itu akan tumpah kembali, ya, akan tumpah. Maksudnya apabila hati kita dipenuhi oleh sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa taala, cahaya ketuhanan itu tidak akan pernah masuk ke dalam hati kita ketika ketemu dengan guru. Makanya kata para ulama, kalau kamu ketemu dengan ulama, jaga lisanmu, dan apabila kamu ketemu dengan seorang wali, jaga hatimu. Hati-hati dengan hati. Gitu ya. Selanjutnya, Allah ya'taqida fi syaikhihi al-ismah. Dia tidak boleh meyakini bahwa gurunya itu maksum, tidak ada dosa dan kesalahan, ya. Tetap dia mengatakan, oh, guru saya adalah manusia, bukan manusia biasa, bukan nabi dan rasul. Pasti ada dosanya, tapi dosanya nggak sama dengan dosa kita, gitu ya. Pasti ada lalainya, tapi lalainya seorang wali itu lebih baik dibandingkan ibadahnya seorang jahil. Betul nggak? Tidurnya seorang wali itu lebih mulia dibandingkan sholatnya seorang jahil. Betul nggak? Lah, seorang wali kalau tidur matanya aja terpejam, hatinya bersama Allah. Kalau orang jahil, ya Allah, ya, zikir aja hatinya kemana-mana, apatah lagi tidur. Betul nggak? Ayya'taqida kamala syaikhihi wa tamama ahliyatihi litarbiyati wal irsyad. Yang keempat, dia harus meyakini bahwa gurunya itu betul-betul orang yang memiliki keahlian untuk mentarbiyah dan mendidik muridnya. Ada keahlian. Ittisafuhu bisidqi wal ikhlasi fi suhbatihi li syaikhi. Ya. Syarat yang kelima, dia harus memiliki sifat ikhlas dan jujur ketika bersuhbah dengan gurunya. Enggak boleh ada kepentingan lain kecuali Allah semata-mata. Itu ya. Enggak boleh ada hubungan bisnis antara guru dengan murid, enggak boleh.
Kalau ada hubungan bisnis itu bahaya, itu ujian yang paling berat itu. Kalau ada hubungan bisnis nggak jadi belajar, dia akan mikir, kalau saya jual barang ini kepada guru saya kira-kira ya keuntungannya berapa ini? Ya Allah, nggak boleh ya, nggak boleh ada hubungan bisnis antara guru dengan murid, nggak boleh, ya, nggak boleh. Ta'zimuhu wa hifdzu hurmatihi hadiran wa ghaiba. Demikian juga senantiasa menghormati, memuliakan guru, menjaga nama baiknya. Jangan ikut campur tentang urusan-urusan keluarganya. Ini malah tidak, kebalikannya. Ada kita sebagai murid, kita kepoin guru kita. Ini kenapa ini tuan guru kok agak sedikit kurang semangat nih, kayaknya ada perang dunia ketiga di rumahnya nih. Mungkin dimarahin istrinya lah, atau mungkin itu ya, enggak boleh. Itu urusan mereka. Kita enggak boleh ikut campur. Haram hukumnya seorang murid itu ikut campur. Jangankan urusan keluarga guru kita, urusan orang lain yang enggak ada hubungan sama sekali dengan kita pun hukumnya haram. Wala taqifu ma laysa laka bihi ilmi, kan? Ma laysa laka bihi ilm. Apatah lagi guru kita. Itu ya, jangan ikut campur dengan urusan ya, apa masalah yang terjadi di keluarga guru kita, enggak boleh. Yang terbaik adalah kita tetap berhusnuzan, mendoakan yang terbaik dan juga menjaga kehormatan ya, guru kita. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang menjaga dan menghormati syiar-syiar Allah, dan di antara syiar Allah adalah para aulia. Ya kan, para ulama. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Sungguhnya tidaklah penghormatan atau tidaklah adab menghormati para ulama dan para aulia itu datang kecuali dari hati yang bertakwa kepada Allah. Itu ya. Allah. Yang ketujuh, ayyuhibba syaikhahu mahabbatan fa'iqatan syariatatan syaritata alla yanqusa min qadrihi baqiyatu syuyukh. Allah. Dia harus mencintai gurunya lebih dalam dibandingkan guru-guru yang lain. Gitu ya. Dia harus mencintai guru mursyidnya itu lebih dalam, lebih hebat, lebih kuat dibandingkan guru yang lain. Semua ulama dan guru kita wajib kita hormati, kita cintai, tapi guru mursyid kita itu lebih utama, karena guru mursyid itu adalah ayah dan ibu ruh kita. Gitu ya. Ayah dan ibu ruh kita. Yang ke-8 adalah adamu tatallu'ihi ila ghairi syaikhihi li'alla yatashattata qalbuhu baina syaikhaini. Dan yang ke-8-nya, tidak mencari-cari guru lain agar fikirannya, hatinya tidak bercabang-cabang antara dua syekh. Contohnya seperti ini. Ketika kita sakit kronis ya, kita membutuhkan dokter spesialis. Ya, misalkan penyakit jantung. Ada seorang yang sakit jantung, datang ketemu dengan dokter spesialis jantung. Boleh nggak pagi ini dia ketemu dengan dokter ini, lalu kemudian nanti sore ketemu dengan dokter yang lain, minta diterapi, minta resep obat. Kalau dia lakukan seperti itu, insya Allah besok mati itu. Karena apa? Setiap dokter kan memiliki cara sendiri ya, memiliki cara yang berbeda dalam melakukan ya, terapi terhadap sebuah penyakit kan. Mungkin kata dokter yang pertama, Pak, makan obatnya, makan itu bahasa Melayu ya, kalau kita kan minum obatnya 3 kali sehari ya, setiap minum sekali minum itu 3 tablet atau 3 kapsul dan lain sebagainya. Iya, nanti datang ke dokter yang kedua, kata dokter yang kedua, Pak, minum obat ini 1 kali 1 hari aja, tapi ya minumnya 6 biji sekalian. Contohnya overdosis kan. Itulah saya bilang besok insya Allah kita sholatin di sini, sholat jenazah. Itu hal-hal yang berkaitan dengan penyakit zahir ya. Apatah lagi yang berkaitan dengan apa? Penyakit hati. Lebih sensitif dibandingkan penyakit zahir kita. Oleh karena itu harus hati-hati. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian daurah kita untuk saat ini, dan insya Allah kita akan langsung lanjutkan setelah sholat maghrib ya. Ya. Mudah-mudahan ya, bisa tamat nggak ini? Nggak apa-apalah, walaupun tidak tamat, tapi insya Allah saya akan ijazahkan juga untuk ya tetap mendapat keberkahan dari kitab ini, insya Allah.
Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita mendapatkan penjelasan dari guru kita. Semoga kita semua bisa mengamalkan dan bisa menerapkan apa yang sudah kita dapat pada sore hari ini. Mari kita akhiri daurah kita pada sore hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.